saya Ahmad Najarudin, Ketua PKBM Tunas Baru, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang. Insya Allah dalam kesempatan hari ini saya akan mengikuti lomba apresiasi GTK Paudikmas kategori pengelola PKBM tahun 2021 dengan judul penerapan program pendidikan life skill dalam menumbuhkan karakter belajar religius dan mandiri bagi warga belajar PKBM Tunas Baru Kecamatan Jatisari. Dalam kesempatan sekarang untuk pengolahan PKBM Tunas Baru, alhamdulillah memiliki beberapa kriteria dalam penempatan warga belajar di PKBM Tunas Baru. Yang menjadi latar belakang apa yang diambil dalam judul lomba ini adalah masalah-masalah yang ada di warga belajar, khususnya di PKBM Tunas Baru itu meliputi beberapa hal yang harus diperhatikan, diantaranya dalam kegiatan sehari-hari, terus juga dalam kegiatan berhubungannya dengan masyarakat, dalam kegiatan setelah mereka lulus dari PKBM Tunas Baru, seperti itu. Nah, dalam makalah ini disampaikan bahwasannya kesimpulan dari latar belakang ini adalah ternyata di PKBM Tunas Baru banyak warga belajar yang memang kurang minat akan keberadaan kewirausahaan salah satunya, terus juga kurang minatnya tentang baca Al-Quran atau baca tulis Al-Quran gitu kan. Terus juga masih banyak kendala ya, warga belajar itu kurang pede dengan apa yang dia miliki seperti itu. Nah, makanya PKBM Tunas Baru dalam penerapan kemandirian dan keterampilan ini kita mengambil tiga masalah. Yang pertama emang ya masalah itu timbul karena emang di keagamaan khususnya warga belajar di Tunas Baru masih ada yang emang kurang terampil dari membaca Al-Quran dan menulis huruf hijaiyah seperti itu. Yang kedua, kurang pede akan dirinya sendiri, terus juga kurang pede ketika emang melihat orang yang lebih mampu dari dia seperti itu. Terus juga kurang berminatnya kepada wirausaha gitu kan. Jadi ya 3 poin ini yang akan menjadi prioritas PKBM Tunas Baru dalam memecahkan masalah yang ada di warga belajar PKBM Tunas Baru. Nah, sekarang kita tinggal berbicara bagaimana PKBM Tunas Baru menumbuhkan rasa keterampilan dan kemandirian untuk warga belajarnya. Karena apa? Ya mungkin presentasi ini ya berbicara tentang strategi. Nah, jadi strategi yang dipakai oleh PKBM Tunas Baru itu memiliki 3 strategi. Pertama, strategi pertama kita melakukan program BTQ, baca tulis Al-Quran. Ini dikhususkan bagi warga belajar PKBM Tunas Baru yang belum mengenal huruf hijaiyah gitu kan. Nah, terus yang kedua itu ada public speaking, lebih dikenal dengan communication, nah, public speaking. Nah, terus juga yang terakhir itu ada kewirausahaan. Nah, jadi kita 3 poin ini, 3 strategi ini adalah program dari PKBM Tunas Baru untuk memecahkan masalah yang di awal kita bahas seperti itu. Nah, terus yang pertama tadi ada BTQ. Nah, BTQ ini adalah program unggulan kami di tahun 2019 tahun 2020 gitu kan. Dan alhamdulillah sudah bisa mengeluarkan warga belajar yang memang yang kayaknya belum bisa membaca Al-Quran atau nulis Al-Quran, mereka udah bisa gitu kan. Terus selain itu juga mereka diajarkan hukum-hukum tajwid di dalam Al-Quran seperti itu. Kita kenalkan dari mulai
idhar, idgham, iqlab gitu kita kenalkan. Terus juga huruf-huruf hijaiyah ya selain mengenalkan huruf gitu kan, kita juga ya dikenalkan juga makhrajul hurufnya seperti apa gitu kan. Nah, jadi ini kita dikoordinatori oleh program BTG itu seperti itu. Yang kedua itu ada kelas public speaking. Nah, public speaking ini emang ya sedikit tidaknya mungkin rada aneh gitu kan, cuma ya emang ini penting juga untuk apa ya tadi ya, untuk mengendalikan kemampuan siswa khususnya dalam berkomunikasi dengan orang lain itu seperti itu. Nah, alhamdulillah public speaking ini ya program yang emang menjadi unggulan juga gitu kan. Terus juga emang siswa ya antusiasnya lumayan gitu kan dalam penyesuaian mereka dalam program ini gitu kan. Yang jelas public speaking ini ya mengharapkan warga belajar mampu gitu kan berkomunikasi, menyampaikan informasi gitu kan, yang sampai menerima informasi tapi tidak bisa menyampaikan informasi kepada orang lain seperti itu gitu kan. Nah, yang terakhir adalah kewirausahaan atau bahasa kerennya entrepreneurship lah gitu kan. Jadi kewirausahaan ini emang kita membuat produk, kita menghasilkan produk, kita melakukan kegiatan pembuatan produk ya alhamdulillah gitu kan. Di tahun 2020-2021 ini ya PKBM Tunas Baru mempunyai 2 produk, di mana yang pertama yaitu Tubar Clean. Tubar Clean ini adalah produk sabun cair yang dibuat oleh warga belajar langsung dengan secara manual, terus dipimpin oleh tutor yang emang mampu dalam hal itu gitu kan. Yang kedua terus ada jahe ya emang ya sama itu juga dari warga belajar gitu kan. Nah, jadi 3 poin ini adalah menjadi strategi PKBM Tunas Baru untuk memecahkan bagaimana caranya gitu kan penerapan dalam kemandirian dan keterampilan ini itu seperti itu, sehingga PKBM Tunas Baru dalam hal ini mempunyai strategi ya tadi itu ya ada spiritual, ada communication, dan entrepreneurship. Jadi 3 strategi ini yang menjadi unggulan kami di PKBM Tunas Baru itu seperti itu gitu kan. Nah, sekarang kita berbicara tentang hasil dari strategi tadi ya. PKBM Tunas Baru ya pede dalam strategi ini karena apa ya mungkin nanti bisa dilihat di video ini gitu kan, dimana emang hasil dari pencapaian strategi tadi ada BTQ dan public speaking. Alhamdulillah kita tahun 2020 kita mendapatkan juara 1 di Musabaqah Hifdzil Quran gitu kan, dimana emang ini perpaduan antara pembacaan ayat suci Al-Quran dengan artinya gitu kan, sehingga ya di situ anak termotivasi karena emang bisa menyampaikan dari apa yang pernah dipelajari dari BTQ dan di public speaking seperti itu. Terus yang kedua tentang kewirausahaan, alhamdulillah ya PKBM Tunas Baru mempunyai Tubar Clean, di mana Tubar Clean ini ada 2, ada sabun cair cuci tangan ya, ada juga sabun cair untuk cuci piring seperti itu. Terus yang satu lagi jahe itu disebutnya Tubar Herbal. Nah, itu adalah ramuan kesehatan jahe, apalagi zaman Covid sekarang ya mungkin bisa recommended gitu kan jahenya gitu kan. Nah, jadi itu hasil dari strategi yang dikemas oleh PKBM Tunas Baru. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi motivasi buat para penonton di video ini gitu kan. Terus juga saya ucapkan terima kasih kepada juri dan juga panitia apresiasi lomba GTK Paudikmas tahun 2021 sudah bisa memberikan kesempatan kepada saya untuk membuat video dan mengikuti lomba ini. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi motivasi buat rekan-rekan PKBM lainnya, terus juga yang khususnya buat saya pribadi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan dan juga kesalahan, mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan mungkin itulah saya Ahmad Najarudin sebagai Ketua PKBM Tunas Baru peserta lomba GTK Paudikmas tahun 2021 kategori pengelola PKBM Karawang.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.